Salam. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Puji Jelas, Tuhan. Pak. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita buka beberapa bagian Alkitab di dalam Yohanes pasal 15. Saudara-saudara yang terkasih, saya membaca ayat yang ke-12 dan 13 terlebih dahulu. Yohanes pasal 15 ayat 12 dan 13, Alkitab berkata, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Sekali lagi, Alkitab berkata, inilah perintahku, Yohanes 15 ayat 12, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Puji Tuhan, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Malam hari ini tema kita adalah kembaran jiwa. Kembaran jiwa. Dan saya percaya bahwa apa yang dicatat sebenarnya dalam perikop ini, saudara-saudara yang terkasih, yang dikasih kepada saya dari ayat pertama sampai ayat ke-8 tentang pokok anggur. Saudara-saudara yang terkasih, yang benar ya, menunjukkan kepada kita bahwa tidak ada cara lain kecuali kita dekat sama Tuhan Yesus Kristus sebagai kembaran jiwa. Saya percaya ada banyak orang yang coba cari jodohnya, saudara yang terkasih, atau orang yang cocok dengan dirinya. Ada orang yang berdoa supaya calonnya adalah orang yang baik. Ada orang berdoa supaya calonnya adalah orang yang kaya. Ada orang yang berdoa supaya calonnya orang yang ganteng. Pertanyaan-pertanyaan di retreat itu suka begini, pertanyaan yang menggoda anak muda. Kira-kira kamu, kalau kamu laki-laki, mau cari cowok yang ganteng tetapi bobrok moralnya, atau cowok yang tidak ganteng tetapi moralnya bagus? Kalau kita tanya sama perempuan, laki-laki kira-kira begitu. Mau cari gadis yang cantik tapi kelakuannya hancur, atau gadis yang biasa saja tapi kelakuannya mantap? Nah, orang biasanya pilih berkata begini, nggak apa-apa, yang penting kelakuannya bagus. Ya, hidupnya moralnya hancur nggak apa-apa. Yang penting kelakuannya bagus. Tapi ada jawaban yang kemudian orang berkata lebih bagus kalau mukanya juga bagus, karena kelakuan kurang bagus nanti bisa diperbaiki. Tapi kalau muka kurang bagus udah nggak bisa diperbaiki. Saudara-saudara yang terkasih, macam-macam syarat orang. Tapi saya yakin dan percaya begini, saudara. Setiap kita dalam hidup kita, kita pasti, saudara, ditolong oleh Tuhan sehingga menemukan orang-orang yang saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, yang akan bertahan bersama-sama dengan kita. Akan bertahan bersama-sama dengan kita. Saya nggak percaya itu suku ini lebih baik dari suku ini. Saya ketika sudah percaya kepada Tuhan dan melayani Tuhan, saya melihat ada orang berkata, suku ini nggak bagus. Enggak, itu kalau orang sudah di dalam Tuhan, bagus-bagus aja. Karena latar belakang budaya, adat, apapun, saudara, tidak terlalu berpengaruh kalau kita melekat kepada pokok anggur itu. Karena itu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya yakin dan percaya ini yang seringkali saudara yang terkasih kita akan doakan. Untuk anak-anak kita, saya dengan istri mendoakan supaya kedua anak kami mendapatkan pasangan mereka yang betul-betul mencintai Tuhan, yang betul-betul baik dan mencintai, saling mencintai dengan anak kami. Sebab kalau cuma cinta Tuhan, gak cinta anak kami juga berat, saudara-saudara yang terkasih. Ya, kadang-kadang orang cuma cinta Tuhan aja nggak apa-apa. Tapi saya yakin juga bahwa ketika orang betul-betul mencintai Tuhan, harusnya dia saling mencintai. Saudara, ada keadaan yang terjadi di Kanjuruhan di Malang, saudara yang terkasih, sekitar hampir 150 orang yang meninggal. Lalu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, waduh, satu orang saja meninggal itu merupakan sebuah bencana, saudara yang terkasih. Saya masih ingat ketika kerusuhan tahun 98, guru vokal saya itu tamatan Amerika Serikat,
Jadi anaknya lahir di sana karena anak lahir di sana. Anak itu warga negara Amerika Serikat. Waktu mereka tinggal kembali ke Indonesia tahun 98 itu kerusuhan, saudara yang terkasih dari kedutaan besar Amerika telepon, Bu, siapkan pakaian anak ibu di koper. Sewaktu-waktu kalau keadaannya lebih tidak memungkinkan, marinir akan datang untuk jemput anak ibu. Anaknya saja loh yang dijemput, ibunya enggak. Kenapa? Karena anaknya yang warga negara. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau banyak orang meninggal begitu, saya percaya harusnya sebagai orang yang kita diperintahkan supaya saling mengasihi. Begitu sedih sekali. Jangan pernah lupa, Tuhan tidak pernah mati untuk gedung gereja, Tuhan tidak pernah mati untuk kekayaan manusia, jabatan apapun, Tuhan mati untuk jiwa-jiwa. Karena itu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, saya percaya malam hari ini kita belajar kepada seseorang, ya kembaran jiwa kita, yang adalah Yesus. Alkitab berkata, yang tadi kita baca, saudara yang terkasih, dikatakan inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Roma 5 ayat 8 berkata bahwa Yesus mati bagi kita ketika kita masih berdosa. Nah, saudara lihat perbedaan manusia, saudara-saudara kita di dunia ini dengan Yesus. Saudara, kita mencintai seseorang, kita mau mengasihi seseorang, kalau orang itu menguntungkan bagi kita, betul? Kalau orang itu tidak menguntungkan bagi kita, lebih baik kita menghindar. Saudara-saudara yang terkasih, karena itu asas manfaat itu seringkali dipakai di mana-mana. Saudara, kita tunduk-tunduk kepada atasan, saudara yang terkasih, tetapi kalau orang yang bawahan, kita nggak pernah hormat. Itu karena asas manfaat, bukan? Itu bukan kasih Tuhan. Alkitab berkata yang tadi saya bilang Roma 5 ayat 8, Yesus mati bagi kita ketika kita masih berdosa. Jadi tidak ada sumbangsi apapun, tidak ada keuntungan bagi Yesus, saudara-saudara yang terkasih, ketika dia mati bagi kita. Kita masih berdosa, dia sudah mati. Artinya Yesus memilih Anda atau mengasihi kita, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, adalah kasih yang betul-betul kasih yang tak berkondisi, tak bersyarat. Dalam bahasa aslinya, saudara-saudara yang terkasih, yang dikatakan inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Kata mengasihi itu dipakai kata agapao itu loh, agape itu loh, saudara-saudara yang terkasih, yang juga dicatat di dalam Efesus 5. Hai suami-suami, kasihilah istrimu. Saudara-saudara yang terkasih, itu juga yang dicatat di dalam Wahyu, yang dikatakan bahwa sudah kehilangan kasih yang mula-mula, kasih yang tak bersyarat itu. Saudara saya yang terkasih di dalam Tuhan, itu yang Yesus mau, kasih seperti itu. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, ternyata kasih itu punya dampak yang besar. Sama seperti kalau kita lihat sedikit di ayat sebelumnya, saudara-saudara yang terkasih, dikatakan di ayat yang ke-10, jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku telah menuruti perintah Bapakku, dan tinggal di dalam kasihnya. Ternyata kasih itu adalah sebuah kekuatan yang luar biasa, yang bisa mendobrak hati yang sekeras apapun. Itu yang namanya kasih. Karena itu dengar baik-baik, Anda dan saya adalah sebenarnya pengubah sejarah. Sejarah untuk siapa? Untuk manusia yang hidup dalam kesepian, yang manusia hidup, saudara-saudara yang terkasih, dengan ketidaktenangan. Manusia yang hidupnya, saudara-saudara yang terkasih, dalam keberdosaan. Manusia yang hidupnya berantakan. Saudara dan saya, dengan hadirnya Yesus dalam hidup kita, dengan kasih yang Tuhan beri kepada kita, maka kita bisa menjadi kembaran banyak orang di dalam dunia ini. Luar biasa, saudara. Kalau kita ngerti hal ini, sekali lagi, maka kita adalah orang-orang yang sangat berguna. Jangan berpikir Anda nggak pintar. Jangan berpikir Anda bukan punya titel yang hebat. Jangan berpikir bahwa Anda ekonominya biasa-biasa, status sosial nggak terlalu terdengar. Saudara-saudara yang terkasih, status intelektualnya rata-rata. Tapi saya mau berkata, orang yang di dalam Tuhan, yang melekat kepada pokok anggur itu, maka orang itu membawa pengaruh sejarah bagi banyak manusia di dunia ini. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, Yesus dikatakan bahwa di dalam ayat 13, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabat.
Saya percaya setiap kita yang mengerti bahwa orang-orang di sekitar kita Tuhan suruh supaya kita saling mengasihi, atau konteksnya bicara tentang sesama murid-murid anak-anak Tuhan, maka saya percaya ini yang mesti tetap didengungkan, ini yang mesti tetap dipraktekkan. Jangan lupa, kasih itu bukan kiasan, kasih itu bukan hanya kata-kata, tapi kasih itu adalah sesuatu yang nyata yang dirasakan oleh orang lain. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan Alkitab berkata, Saudara Yohanes mencatat bahwa tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk orang lain. Di Jakarta ini, saudara-saudara yang terkasih, atau di kota-kota yang besar, orang mulai acuh terhadap orang lain. Orang hanya memikirkan diri sendiri. Dan selalu orang bilang begini, jangan ikut-ikutan. Jangan ikut-ikutan. Tapi Yesus ikut-ikutan, saudara yang terkasih. Karena apa? Dia tahu bahwa kita hidup di dalam kesepian. Dia tahu kita hidup di dalam ketidaktenangan. Dia tahu kita hidup di dalam ketidakdamaian. Dia tahu kita hidup, saudara yang terkasih, tidak sendirian, tapi saudara kesepian. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, karena itu dia berinisiatif. Dia memberikan nyawanya loh. Saudara, dia bukan memberikan secangkir air putih, bukan. Dia bukan berikan sepotong roti, bukan. Dia bukan berikan, saudara, sepotong bika Ambon yang cuma ada di Medan itu. Bukan, saudara-saudara yang terkasih. Tapi dia berikan nyawanya, kehidupannya. Artinya yang terbaik Tuhan beri kepada saudara dan saya. Pernahkah saudara diam sebentar dan berpikir, kalau bukan Tuhan kita malam hari ini nggak ada di sini. Kalau bukan Tuhan saya nggak ketemu pingkan. Baik di ibadah yang satu, malam hari ini ketemu di ibadah ini lagi. Pingkan ada di mana-mana ternyata. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, bukankah karena Tuhan yang menyelamatkan kita? Karena itu kemudian saudara yang terkasih, saya buang akar kayu yang taruh di pinggang saya itu. Saya bakar 2 not, buku catatan, macam-macam opo-opo yang katanya ada apa-apanya itu. Karena Yesuslah, saudara-saudara yang terkasih, mengorbankan nyawanya. Saya boleh ada di sini, saudara-saudara yang terkasih. Tinggalkan semua cita-cita saya untuk menjadi seorang penyanyi, lalu kemudian masuk sekolah teologi di Jogja. Saudara, kaya tahu itu karena Yesus. Karena itu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika saya ngerti ini, apapun yang namanya pelayanan, kemanapun Tuhan utus saya pergi. Hari Minggu ini setelah khotbah 2 kali, nanti tanggal 16, saya langsung ke airport dan berangkat ke Pontianak. Undangan dari Pontianak bilang begini, Pak, minta maaf, kami baru 1 tahun, tapi kami pengen undang Bapak untuk datang memberkati kami. Kami karena baru 1 tahun tidak bisa menyiapkan tiket pulang pergi Jakarta Pontianak dan Pontianak Jakarta. Tapi saya bilang, kalau saudara-saudara ingin diberkati, saudara-saudara mau, saya akan tetap datang. Tiketnya gampang, Tuhan yang akan siapkan. Dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, betapa ajaibnya, karena kemudian sekarang saya sudah pegang tiket untuk berangkat ke Pontianak. Kenapa? Karena saya ngerti hidup saya sudah ditebus oleh Yesus dengan harga yang sangat mahal. Nyawanya loh diberi kepada saudara. Saya tahu kalau kita tolong seseorang, yang kita pikirkan adalah asalkan keselamatan kita tidak terganggu. Asalkan, jangankan keselamatan, kenyamanan kita, saudara, tidak terganggu. Asalkan pikiran kita tidak tersita. Kalau kita bantu orang, yang penting kita bantu saja. Asalkan uang saya tidak dipakai. Asalkan hobi saya yang biasanya tidak ditinggalkan. Asalkan kesenangan saya tidak terganggu. Apalagi nyawa, saudara yang terkasih. Tapi Alkitab berkata dalam ayat yang ke-13, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Teman saya, saudara yang terkasih, suami istri ini teman saya. Tapi kalau genteng pecah, istrinya yang naik ke genteng, bukan suaminya. Saya juga bingung itu, saudara-saudara yang terkasih. Harusnya kan jangan istrinya, panggil tukang lah kalau suaminya nggak bisa naik. Masa istrinya naik? Saya nggak tahu apakah istrinya super aktif atau suami yang kurang inisiatif. Saya nggak tahu. Tapi bukankah kita akan khawatir kalau istri kita sampai naik di atas genteng? Bagi saya seorang suami, saudara-saudara yang terkasih, yang muka saya memang kelihatan agak garang, tapi hati saya percayalah tetap Rinto Harahap gitu ya, walaupun mukanya Rambo. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang saya maksudkan bahwa kalau kita mengasihi seseorang, kita akan betul-betul berikan yang terbaik untuk orang itu.
Saudara, saya tahu persekutuan ini sudah lama. Dan saya percaya bahwa persekutuan ini dalam pergumulan-pergumulan saudara bisa diuji, saudara dites, atau saudara dalam menghadapi sebuah pergumulan bersama-sama. Kira-kira Tuhan memperlihatkan kepada kita, atau akhirnya kita menyadari betapa kita satu dengan yang lain. Harus bergandengan tangan, harus saling menolong, harus saling menopang, harus saling memberkati. Saya memulai, saudara-saudara yang terkasih, dengan teman-teman dari sesudah saya sekolah teologi, saya sekolah musik gereja, saudara-saudara yang terkasih, dan dengan teman-teman saya bilang begini, ayo kita kumpul uang yuk, tiap bulan kita kumpul sekian, kita bantu teman-teman yang lain yang barangkali ekonominya tidak terlalu seperti kita bantu, dan itu sangat menolong. Lalu sekarang saya tularkan kepada alumni SMA saya supaya kita kumpul uang. Saudara, saya bilang begini, mungkin bagi kita 50.000 untuk 1 bulan itu tidak membuat kita miskin. Tapi bagi orang yang membutuhkan 50.000 itu adalah kehidupan mereka. Saudara, saya bilang jangan cuma bicara, cuma bilang mengasihi. Kan saudara, sekarang kan siapa saja bisa masukkan tulisan apa saja, saudara bebas mau masukin apa namanya di sosial media, dia mau masukin tulisan apa saja. Dan banyak orang yang suka teman-teman saya beberapa masukin ayat-ayat Alkitab, khotbah apa semua dimasukin, tapi disuruh persekutuan kayak begini nggak pernah ikut. Itu saya agak bingung itu, saudara yang terkasih. Menurut saya agak aneh. Nasihatnya kencang banget, masukin tiap hari, ikut persekutuan ini tiap bulan, 1 bulan 1 kali aja, nggak ada waktu, saudara yang terkasih. Bingung saya. Nah, menurut saya kasih itu bukan seperti itu. Kasih itu adalah berbuat sesuatu, dan Yesus menyatakan atau dia menunjukkan, mendemonstrasikan kasihnya. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih, ya, daripada saudara-saudara yang terkasih yang kita lihat seorang sahabat yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Nyawanya loh diberi. Karena itu mari beri yang terbaik untuk Tuhan. Beri yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan perintahkan kita apa? Supaya saling mengasihi. Itu yang Tuhan mau. Ya, ketika dia tersalib, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau Anda memperhatikan, kesalahan, ada satu kata di atas kayu salib yang Yesus bilang kepada ibunya, ibu, inilah anakmu. Dia bilang sama saudara Yohanes, inilah ibumu. Artinya Tuhan mau supaya kita saling memperhatikan satu dengan yang lainnya. Orang Kristen itu, gereja-gereja itu kita biasanya begini, kalau kita ada gereja yang dilempar, ada rumah ibadah yang dibakar, baru pendeta-pendeta saling telepon, yuk mari kita doa sama-sama. Selama ini kemana aja? Harusnya kan persekutuan itu terjadi. Tapi saya sedih karena apa? Ada gereja yang pecah, ada sinode-sinode yang pecah. Apa sih yang diperebutkan, saudara yang terkasih? Bagi saya, nggak ada di sebuah kepengurusan apa saja organisasi Kristen, nggak apa-apa orang lain ngurus, punya kapasitas itu, silakan. Tapi tugas dan tanggung jawab kita sebagai hamba-hamba Tuhan adalah memperhatikan hal-hal rohani jemaat kita, orang-orang kita, di sekitar kita, saudara-saudara yang terkasih. Makanya Mazmur 78 itu, ayat yang ke-72 dikatakan Daud mengembalakan umat Israel dengan ketulusan hatinya. Saudara, suami istri itu, jangan Anda pikir malam pertama itu malam yang paling indah. Saudara-saudara yang terkasih, menurut saya diindah-indahkan iya barangkali. Tapi makin malam, banyak malam yang dilalui harusnya makin indah. Kenapa? Karena kita saling mengenal. Jangan pikir bahwa 1 tahun kita nikah lalu kita udah tahu pasangan kita. Enggak, saudara. Sebab kadang-kadang pacaran itu bulan promosi. Jadi semua juga kelihatan baik. Sayang, kamu mau makan apa? Mau makan di mana? Ayo, saya aja. Ayo ajak papa mama mau makan. Ajak adik-adikmu. Kita 1 bulan 1 kali belanja. Itu waktu belum menikah. Tapi sudah menikah, saudara, itu nggak pernah lagi dilakukan. Makanya dalam sebuah percakapan di satu malam, sang istri tanya kepada suami, sayang, kok kamu nggak pernah lakukan lagi hal-hal yang dulu waktu kita pacaran kamu lakukan? Maksud kamu apa? Dulu kamu suka ajak mama papaku makan, dulu kamu suka ajak adik-adikku belanja, itu dulu sayang, itu bulan promosi, sekarang nggak lagi. Saudara-saudara yang terkasih, saudara lihat apa? Semuanya adalah menyatakan untung rugi, bukan? Saudara, itu pertimbangannya. Tapi Yesus nggak begitu. Pertimbangan Yesus itu karena apa? Motivasinya dia apa? Dia mengasihi kita. Dia mengasihi. Nah, saya berdoa supaya
Bukan saja saudara kita mengasihi Tuhan, tapi Alkitab mengajarkan dia perintah kepada kita. Ayat 12 dikatakan perintahku supaya kamu saling mengasihi. Jangan lagi adanya dendam saudara yang terkasih. Jangan ada lagi amarah yang berkepanjangan. Jangan ada lagi yang bilang hati terluka karena perbuatan kita kepada orang lain. Enggak boleh ada lagi itu. Kalau kita adalah kembaran jiwa, maka hidup kita, diri kita sama seperti Yesus. Yang memikirkan adalah supaya umatnya, anak-anaknya, pengikutnya bahagia, damai, shalom. Saudara yang terkasih tetap dirasakan terjadi di dalam diri kita. Bayangkan kalau hidup sebagai anak-anak Tuhan, kita menunjukkan hal yang seperti begini. Wah, kekuatannya luar biasa, saudara yang terkasih. Saya nggak cerita jemaat, saya cerita pendeta. Di sebuah desa, hidup dua orang pelayan Tuhan. Hanya dua pendeta dari dua gereja yang berbeda. Wah, mereka saling berkunjung, istilahnya tukar mimbar, artinya pendeta ini pendeta khotbah di gerejanya pendeta B, pendeta B khotbah di pendeta A, gereja pendeta seperti itu. Satu ketika mereka berselisih, dan kemudian nggak omongan. Dalam pendeta yang satu meninggal terlebih dahulu. Nggak ada pendeta lain buat ibadah penguburan. Akhirnya majelis itu minta tolong kepada pendeta yang masih hidup supaya buat ibadah penguburan. Lalu pendeta itu berkata, oh enggak bisa, waktu pendeta kalian masih hidup, kami enggak saling bicara, jadi enggak mungkin saya berdiri di dekat liang lahat itu untuk berkhotbah. Lalu kemudian enggak habis akal para majelis dan pendeta yang sudah meninggal ini mendekati majelis dan pendeta yang masih hidup, minta tolong untuk mereka bicara kepada gembalanya. Dan akhirnya karena majelisnya ngomong, pendetanya mau. Dan dia khotbah, terakhir dia ambil tanah, dia lemparkan di atas peti mati itu, dan dia berkata manusia itu berasal dari tanah dan kembali ke tanah seperti sialan satu di bawah ini, saudara yang terkasih. Mengerikan ya, saudara-saudara yang terkasih. Tapi dengar baik-baik. Anda mungkin berkata, saudara-saudara yang terkasih, pendeta aja begitu. Gimana? Jemaat biasa. Oh, tunggu dulu. Corrie ten Boom adalah seorang wanita Belanda, keturunan Yahudi. Yang saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, atas anugerah dan kesempatan dari pertolongan dari Tuhan, dia terbebas dari kamp konsentrasi Hitler itu Nazi. Dan satu ketika dia sedang menyampaikan kesaksian bagaimana Tuhan tolong dia di kamp konsentrasi yang begitu mengerikan, saudara-saudara yang terkasih. Sesudah dia bersaksi, ada seorang bapak datang bersalaman dengan dia. Lalu bapak itu bilang, masih ingat saya, Ibu Corrie, ini Corrie ten Boom, betul, masih ingat saya. Lalu disebutkan namanya. Dan Corrie ten Boom ingat, bapak itu adalah bapak yang paling kejam di kamp konsentrasi. Ayahnya yang sudah tua itu disiksa, saudara yang terkasih, lalu meninggal. Kakak saudara perempuan yang namanya Betsy dilecehkan secara seks, lalu kemudian disiksa dan meninggal. Lalu Corrie ten Boom ingat semua itu, dan dia hampir mau tempeleng bapak itu. Tapi kemudian dia ingat ada seseorang yang dia nggak pernah lakukan kebaikan apa-apa untuk orang itu, tapi orang itu mau mati untuk dia. Lalu kemudian dia ingat semua peristiwa itu, dan dia berkata kepada bapak itu, dengan kekuatan saya sulit mengampuni Anda, tetapi dengan kasih yang Tuhan Yesus beri kepada saya, jabat tangan saya, karena engkau adalah saudara saya. Mampukah kita mengampuni orang yang menyakiti kita? Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari perhatikan beberapa bagian ayat lagi, saudara yang terkasih. Ayat 14 dikatakan, kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Salah satu contoh adalah salah satu tanda bahwa kita adalah belahan jiwa dari seseorang adalah kita selalu mau mensupport orang itu. Kita selalu mau mendukung orang itu dalam hal-hal yang baik tentu saja. Sebagai suami istri, bukankah demikian? Istri saya orang Sunda, saya orang Maluku. Sifatnya beda sekali, saudara-saudara yang terkasih. Saya kalau melihat sesuatu yang saya mau ngomong, nggak beres, saya langsung ngomong. Kalau istri saya orang Sunda, model orang Jawa, saudara. Kalau dia mau ke situ cuma jarak 1 meter, dia mutar dulu lewat tol dulu, baru dia ke situ. Saudara-saudara yang terkasih, beda sekali. Tapi lama-lama saudara saya tahu bahwa wah, istri saya adalah istri yang baik. Saya dulu takut nikah sama orang Sunda, saudara-saudara. Tapi ternyata Tuhan kasih istri yang saya tahu Tuhan pilih bagi saya. Makanya doa saya dengan istri kami selalu bilang, Tuhan tolong umur kami panjang supaya kami bisa melihat anak-anak kami sampai mereka menikah, duduk di pelaminan, kami bisa menemani mereka. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya percaya bahwa apa yang dikatakan
jika kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu, kalau kamu sahabat kita, bukankah sahabat Kristus? Dan Yesus berkata, kasihilah Tuhan Allahmu. Itu perintah yang pertama. Tapi perintah yang kedua yang sama dengan itu, mutu kasihnya, yaitu kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Wow, saudara, gereja kalau begini dahsyat. Semua anggota gereja, anggota persekutuan, anak-anak Tuhan, kalau pegang konsep ini, dahsyat kekuatan. Karena apa? Mengasihi sesama manusia seperti mengasihi diri sendiri. Ukurannya adalah mengasihi diri. Wah, hukum yang kedua, tetapi yang sama dengan hukum yang pertama itu, mutu kasihnya sama. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, itu yang harus terus dipupuk, dipelihara. Saudara, Anda kalau masuk di sebuah gereja, dan gereja itu adalah orang-orang yang penuh dengan kasih, Anda akan terasa. Satu ketika saya khotbah di sebuah gereja di luar Pulau Jawa ini, saudara-saudara yang terkasih. Waktu saya datang, saya nggak disuruh duduk gitu di pastori. Jadi saya cari kursi sendiri, padahal ada banyak orang. Saya memang baru pertama kali ke situ. Lalu saudara-saudara yang terkasih, nggak lama terus saya duduk, mereka tanya, pendeta itu di mana? Saya angkat tangan saya. Oh, ini pendetanya, ya. Tapi mereka nggak terlalu ramah. Kemudian saudara yang terkasih, saya khotbah. Saya khotbah bicara tentang kasih. Dan ketika saya khotbah, tiba-tiba orang mulai nangis. Dan kemudian setelah dipastori, mereka berdoa, saya sudah persiapan untuk pulang kembali lagi ke Jakarta, saudara-saudara, ke ibu kota dulu, ibu kota provinsinya, karena ini di kabupaten. Saudara-saudara yang terkasih, ibu gembalanya kemudian menyusul dengan suaminya ke airport, dan dia salaman dengan saya berulang-ulang, dan dia berkata, Pak, kami sebenarnya ada perselisihan. Waktu Bapak datang itu semua cuek karena mereka tanya, ini dari kubu siapa? Kira-kira begitu. Jadi mereka minta maaf, Pak. Tapi tadi Bapak khotbah, dan sesudah khotbah mereka di belakang nangis, peluk-pelukan. Terjadi pengampunan, pemberesan yang luar biasa. Yes, saya berkata, puji Tuhan. Saya tahu Tuhan mengasihi gereja kalian. Gereja ibu Tuhan mengasihi. Karena itulah dia mau mati. Saudara, waduh betapa luar biasa kalau kita punya kasih yang seperti ini. Lalu ayat 15, ini ayat yang sangat terkenal. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba. Sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh Tuhan. Tetapi aku menyebut kamu sahabat. Karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah aku dengar dari Bapa. Saya pernah dengar ada seseorang yang berkata begini. Di agama kami, kalau pemimpin kami berkata bahwa langit itu hijau, maka kami semua percaya langit itu hijau. Anak-anak Tuhan tidak demikian. Kenapa? Karena kita punya pedoman Alkitab. Semua orang Tuhan bisa memakainya. Kalau seorang pemimpin bicara yang tidak sesuai dengan Alkitab, maka Anda dan saya punya pengetahuan sesederhana apapun pengetahuan itu tentang Alkitab. Tapi karena ada Roh Allah yang tinggal di dalam diri kita, maka kita juga bisa berpikir secara jernih, sehingga tidak sekedar ikut-ikutan. Itu hebatnya anak-anak Tuhan. Sampai di desa-desa, saya kalau melihat bapaknya Yosua, ya, yang ditembak itu katanya. Saudara, kalau Anda lihat dia ngomong, luar biasa ngomong. Kata-katanya itu teratur, kata-katanya penuh dengan apa? Keberanian, saudara-saudara yang terkasih. Dan saudara, saya tahu bahwa dia bicara dari hatinya yang paling dalam, tetapi juga hati yang takut dan hormat kepada Tuhan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, karena itu jangan pernah anggap enteng kalau kita pelayanan ke desa lalu kita pikir hamba Tuhan di desa orang biasa saja mesti dengar kita dari orang kota. Kadang-kadang kalau saya ke desa dan orang hamba Tuhan berkata, enak ya kalau di Jakarta ya khotbah di mana-mana, AC bisa dijemput dan seterusnya. Saya bilang, Pak, lihat jemaat Bapak yang 400, 500 orang. Itu adalah berkat yang luar biasa yang Tuhan beri kepada Bapak. Dan Bapak dipercaya. Karena itu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita tahu bahwa Yesus memanggil kita sahabat. Luar biasa. Yang panggil ini Yesus loh. Bukan orang biasa, saudara. Yesus yang adalah Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus,
Kalau kita ngerti ini, waduh kita bersyukur banget, hebat banget. Makanya saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Billy Graham pernah ditawarkan atau ada wartawan berkata kepada dia waktu dia masih muda, saudara-saudara yang terkasih, dibilang begini sama wartawan, Billy, kenapa kamu nggak ajukan dirimu, nggak maju aja jadi calon presiden? Sebab kalau kamu mau calonkan diri jadi presiden Amerika Serikat, hampir seluruh orang Amerika akan memilih kamu. Kamu dicatat sebagai rektor termuda teologi dalam sejarah Amerika Serikat. Kamu dicatat sebagai pelopor sarapan bersama-sama dengan Presiden Amerika Serikat. Doa dan sarapan oleh pendeta-pendeta itu kamu yang pelopori. Jadi kamu pasti dipilih. Billy Graham berkata apa? Kalau saya jadi Presiden Amerika Serikat, gengsi saya akan turun. Tapi kalau saya jadi hamba Tuhan, gengsi saya tetap naik. Ada satu kutipan yang bagus ngomong begini. Kalau Anda dan saya, kalau kita dipilih jadi hamba, kita dipilih jadi pelayan-pelayannya, jangan rendahkan dirimu untuk pengen jadi raja. Sekali lagi, kalau kita dipilih jadi hamba-hambanya, jangan rendahkan dirimu untuk jadi raja. Kutipan itu ingin berkata begini, menjadi hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, saudara juga penginjil-penginjilnya Tuhan, itu adalah pekerjaan terhormat. Dan kita diberikan oleh kembaran jiwa kita yang namanya Yesus. Dia mempercayakan. Dia berkata, kalian adalah sahabat-sahabat. Kalau kalian sahabat, saya kasih tahu apa saja yang saya tahu kepada kalian. Bukan kalau kita punya sahabat, kalau anak-anak muda, anak-anakmu nanti, tanya aja mereka. Kalau mereka lagi jatuh cinta, yang mereka cerita bukan orang tuanya pertama kali. Sahabatnya, saudara-saudara yang terkasih. Yesus adalah kembaran jiwa saudara dan saya. Dia ngerti semua persoalan kita. Kasih tahu sama dia. Dia bukan saja dengar, tapi dia mau tolong saudara dan saya. Anak saya yang kecil sekarang usia sudah sekitar 25 tahun. Saudara-saudara yang terkasih. Nah, anak saya ini, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, waktu dia masih kecil, umur 3-4 tahun, saya lagi nyetir mobil dengan dia. Tiba-tiba dia garuk mukanya, dia berkata, Papa gatal. Saudara-saudara yang terkasih, sebentar saja mukanya bengkak, saudara, pipinya, dagunya bengkak semua. Oh, saya agak panik itu. Minggirkan mobil sebentar, lalu saya bilang, nak, kamu doa, nak. Doa kamu. Saudara-saudara yang terkasih, kamu doa, Tuhan pasti dengar. Dan dia dengan kepolosan, umur 3-4 tahun, dia, Tuhan Yesus tolong. Namanya Ricardo, kita panggilnya Ido. Tuhan Yesus tolong Ido. Enggak tahu Tuhan, dia berkata. Lalu kemudian, terima kasih Tuhan, amin. Sudah lalu kita jalan, tidak sampai 5 menit, saudara yang berkasih. Semua bengkak, merah-merah yang bengkak di mukanya, di pipinya, hilang sama sekali. Yes, saya yakin saudara-saudara yang terkasih. Itu pelajaran bagi hidup saya, bahwa Allah yang namanya di dalam Yesus Kristus mengerti semua. Dia bukan cuma tahu mengerti, tapi dia mau turun tangan untuk tolong kita. Karena itu tidak ada pergumulan yang tidak bisa teratasi. Bukankah kita kadang-kadang mau retreat, mau Natal, seringkali sudah mau dekat-dekat, ini tinggal 2 hari, dana belum cukup, bukan? Lalu kita mulai panik. Tapi bukankah begitu pembubaran panitia surplus, saudara-saudara yang terkasih selalu ada kelebihan uang. Kenapa? Karena Tuhan tidak pernah membiarkan saudara dan saya sebagai belahan jiwanya, saudara-saudara yang terkasih berjalan sendiri. Enggak, dia campur tangan di dalam kehidupan kita. Dia tidak lagi memanggil kita hamba, tapi dia memanggil kita sahabat. Artinya kita dekat dengan dia. Ada sebuah cuplikan film, ada orang yang sedang jalan sambil doa. Oh Tuhan, sampai buka mata dia doa. Artinya apa saudara-saudara? Saya mau bilang bahwa kedekatan kita dengan Tuhan seperti itu. Saudara saya doa, saudara-saudara dengan istri saya dalam perjalanan, dulu kita baru punya motor, kita jalan hujan-hujan, kita jalan aja mau pelayanan, jalan aja, kita tinggal di satu daerah dekat BSD sana saudara, kita pelayanan di Alfa Indah, dengan motor saudara-saudara yang terkasih, jalan aja dengan jalan sambil nyanyi basah-basah, karena kita memang sudah siapkan di plastik pakaian untuk ganti. Tapi kita jalan sambil nyanyi, jatuh dengan motor, naik lagi, jalan lagi. Saudara-saudara sambil kita doa, Tuhan Yesus tolong. Tapi kalau masih hujan, kita jalan terus. Karena kita percaya saudara-saudara yang terkasih, Tuhan Yesus tidak pernah membiarkan kami, walaupun dalam kehujanan, jatuh di atas dengan motor. Saya percaya selama Tuhan ada bersama dengan kami. Lecet-lecet sedikit, jalan terus. Hidup itu nggak usah terlalu cengeng, saudara. Saya bersyukur saya hidup di era di mana pernah susah juga, maksudnya tahun-tahun 80-an itu saya suka nongkrong di terminal Blok M.
Karena ada orang Ambon yang pegang di Blok M itu, saudara, di terminal kita kenal baik. Jadi kadang-kadang dibilang nyong, 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 nyong itu bukan monyong, saudara. Nyong itu panggilan kayak Mas, Beli, orang Bali gitu. Nyong, nyong sudah makan belum? Pasti belum lah. Ya, udah makan, makan, makan di mana aja di warung, silakan nanti Bung yang bayar. Sudah kenapa susah hidupnya, saudara yang terkasih. Karena itu saya senang kalau sekarang saya boleh pelayanan anak-anak di kolektor, saudara-saudara anak preman. Saudara, satu hal ketika saya pendekatan mereka bukan dengan kesucian, pendekatan saya dengan kasih terhadap mereka, maka 3 orang jadi hamba Tuhan sekarang, saudara yang terkasih. Saya mau bilang, Tuhan yang adalah kembaran jiwa kita, Dia mau supaya kita mencetak banyak kembaran-kembaran jiwa yang lain. Dengan apa? Kita yang berinisiatif dulu mengasihi mereka. Sama seperti Yesus yang punya inisiatif. Dia yang memilih loh, saudara-saudara yang terkasih. Ya, Dia yang memilih, bukan kita yang memilih Dia. Saudara-saudara, ayat 16, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Jadi bukan kita yang memilih Tuhan, tapi Tuhan yang memilih kita. Loh, kita aja memilih orang, kita pengen tahu itu. Bibit, bobot, bebet, dan lain sebagainya. Saudara, karena kita nggak tahu. Tahu dari mana? Oh, tanya teman-temannya. Tahu dari mana? Oh, bergaul dengan keluarganya. Tahu, supaya kita bisa tahu. Saudara, dari kalau dia baik, baru kita terus mau bergaul atau menjadi teman akrabnya, soulmate-nya. Yesus itu tahu saudara dan saya. Tahu apa? Sampai yang sembunyi pun dia tahu. Dan dia tahu bahwa kita ini nggak benar. Tapi dia mau mati bagi kita. Oh, top banget. Itu berarti saudara-saudara yang terkasih, Yesus ingin berkata begini, bergaul dengan orang bukan karena Anda akan mendapatkan sesuatu, tapi Anda harus berikan sesuatu untuk orang itu. Itu soalnya. Itu adalah kembaran jiwa. Dan saya berdoa supaya kita demikian. Punya kasih yang seperti kasih Kristus itu. Supaya orang-orang di sekitar kita, saudara-saudara yang terkasih, mereka menjadi orang-orang yang kemudian berkata, iya, saya mau kenal Yesus, menceritakan Yesus itu kemana-mana. Karena dia begitu luar biasa. Saudara-saudara yang terkasih, Tuhan yang memilih kita. Tuhan tahu bahwa kita berdosa. Tuhan tahu kita punya banyak kesalahan. Tapi kalau dia memilih kita, itu berarti dia ingin supaya Anda dan saya, apa yang kita baca dalam ayat 1 sampai ayat 8, supaya kita berbuah. Dan buah kita itu dinikmati. Saya beberapa minggu terakhir, saya khotbah dari Mazmur pasal pertama. Yang 6 ayat itu. Judul khotbah saya adalah berbahagia dan berdampak. Berbahagia dan berdampak. Saudara, orang yang berbahagia itu tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak berdiri di jalan orang berdosa, tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Apakah itu cukup? Tidak cukup. Tetapi yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan, dan yang merenungkannya Taurat itu siang dan malam. Apa hasilnya? Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, yang tidak layu daunnya. Wow, teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, surga kalau mengerjakan sesuatu dalam hidup kita itu berbuah terus, daun itu subur terus. Artinya saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dalam hidup kita begitu produktif, karena surga tidak pernah tinggal diam. Saya pernah menyaksikan orang yang sudah di atas tempat tidur, dia masih karena sakit parah, karena kanker sudah mau meninggal, tapi dia pasti bisa menjadi saksi bagi orang-orang yang datang membesuk dia. Kenapa, saudara yang terkasih? Anak-anak Tuhan itu daunnya tidak pernah layu, selalu subur, karena surga yang memberikan pupuk itu untuk dia. Karena itu saya yakin dan percaya, Anda dan saya pada malam hari ini mulai melihat khotbah atau renungan ini, dan mulai berterima kasih kepada Tuhan yang sudah menolong Anda, yang begitu mengasihi Anda dan saya. Dia mengambil kita sebagai soulmate, kembaran jiwanya, orang yang paling dekat dengan dia, saudara dan saya. Dan dia memberikan kita kuasa untuk apa? Untuk kita punya pengaruh bagi orang-orang lain di sekitar kita, saudara-saudara yang terkasih. Dan Tuhan ingin titipkan, Tuhan tugaskan kepada Anda dan saya sebagai ambasador, sebagai dutanya Kristus, untuk kemudian apa? Buah kita dinikmati oleh orang di sekitar kita. Saya berdoa supaya persekutuan ini bukan sekedar kumpul-kumpul, tapi persekutuan ini punya pengaruh kepada orang-orang di sekitar kita untuk Yesus yang tetap dimuliakan, dan dia diberikan atau kita melayani dia sebaik mungkin dengan cara apa? Mengasihi orang lain sama seperti dia mengasihi hidup kita. Itu kita